Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan saya Dr. Kurnia Asni SEMM, dosen pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulia Tama. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah perencanaan sumber daya manusia yang saya ampu pada tingkat magister. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam terkait teori dan praktek manajemen dalam sebuah organisasi. Perkuliahan ini akan diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah dengan evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terkait capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk menguasai teori dan praktek manajemen, serta mengidentifikasi isu fundamental yang dihadapi manajer terkait lingkungan internal, eksternal, dan sumber daya manusia. Selain itu, lulusan dituntut memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengaplikasikan, mengembangkan, dan memformulasikan model pemecahan masalah manajemen sumber daya manusia melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Dari aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, mampu bekerja sama, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan berbagai rancangan krusial di perusahaan. Fokus utama kajian kami meliputi perencanaan rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, dan perencanaan karir, serta perencanaan kompensasi dan benefit, hingga mendesain model-model pelatihan sumber daya manusia yang efektif dalam suatu organisasi. Metode pembelajaran yang kita terapkan berpusat pada mahasiswa meliputi metode ceramah, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus. Terdapat 6 jenis tugas komprehensif yang akan dikerjakan mahasiswa, mulai dari tugas rutin, critical book report, critical journal review, mini research, rekayasa ide, hingga proyek. Adapun kriteria penilaian akhir meliputi bobot tugas dan presentasi sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kelima yang membahas tentang model planning for compensation and benefit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Abulia Tama. Bagaimana kondisi Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pada mata kuliah
perencanaan sumber daya manusia yang mana pada hari ini kita masuk pada mata kuliah yang kelima, yakni model perencanaan kompensasi dan benefit. Baiklah, kita akan diskusi ya. Diskusi yakni sesuatu yang menjadi detak jantung dari setiap organisasi ataupun perusahaan, yakni tentang kompensasi dan benefit. Kemudian sebaik apapun suatu visi dari suatu organisasi itu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik ketika sistem dari reward tidak tepat. Jadi dampaknya adalah organisasi atau perusahaan di tempat kita itu hanya menjadi ajang pembelajaran gratis ya bagi karyawan. Kemudian karyawan-karyawan yang punya talenta-talenta bagus ini nantinya akan dibajak oleh perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai sistem reward yang bagus. Kemudian berikutnya, apa itu sebenarnya definisi dari kompensasi dan benefit? Apakah kompensasi dan benefit itu hanya semata-mata sebagai gaji? Bagaimana Bapak Ibu? Bukan sekedar gaji, tapi penghargaan di luar gaji juga. Iya, penghargaan. Ini ada apa lagi? Di samping itu Iya. promosi jabatan. Iya, promosi jabatan, reward ya. Oke, iya. Jadi sebenarnya kompensasi dan benefit itu tidak hanya melulu pada gaji ya. Ini saya ilustrasikan, misalnya katakanlah ada dua perusahaan. Perusahaan A katakanlah itu perusahaan korporasi konvensional yang menawarkan gaji sebesar 20 juta per bulan, tapi dengan waktu kerja yang kaku, yakni dari jam 9 hingga jam 5. Sementara perusahaan B itu perusahaan startup teknologi, dia menawarkan gaji yang lebih kecil justru 16 juta per bulan. Tetapi selain itu karyawan itu bisa menerima stok saham, kemudian juga memberikan fleksibilitas kerja, yakni bisa WFA ya, work from anywhere. Ya, lebih memiliki benefit yang menarik ya, walaupun gajinya itu lebih kecil dari perusahaan A ya, kan agak jauh ya, lebih kecil. Tapi di sini perusahaan B tersebut itu bisa memberikan value kompensasi atau benefit secara holistik, sehingga ini ya talenta-talenta yang bagus itu bisa tertarik ya untuk bisa bergabung. Kemudian di satu sisi juga bisa mempertahankan atau retensi dari si karyawan tersebut. Ya, untuk perencanaan benefit terpadu itu biasanya kompensasi dari benefit itu tergantung dari nature bisnis dari perusahaan tersebut ya. Sebagai contoh ini saya ilustrasikan sebuah perusahaan non-profit seperti contohnya itu Yayasan Konservasi Alam ya, dia non-profit organization, itu memperkerjakan karyawan untuk berpatroli di hutan pedalaman. Kemudian karyawan tersebut hanya memperoleh gaji setara dengan UMR daerah, ya mungkin itu sekitar 3,5 juta rupiah. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika karyawan hanya diberikan gaji saja tanpa ada yang lain, apalagi ini pekerjaan yang berisiko besar ya,
ketika dia masuk ke hutan. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Bagaimana dengan karyawan ini? Mungkin karyawan ini akan berpikir yang untuk menerima yang dengan gaji yang cuma sekedar 3 juta, kemudian jadi ada apa fasilitas yang lain. Seharusnya dari perusahaan itu juga memberikan suatu asuransi. Jadi dia apabila ada suatu resikonya kerjaannya nanti kecelakaan kerja, jadi dia bisa memperoleh asuransi di luar dari gaji yang sekedar 3 juta tersebut. Ya, benar sekali. Jadi ketika perusahaan itu hanya mengandalkan gaji saja yang ditawarkan kepada karyawan, karyawan itu harus berpikir lama-kelamaan dia akan mengundurkan diri, resign, dan terjadilah yang namanya turnover yang tinggi di perusahaan tersebut. Jadi bagaimana seorang manajer sumber daya manusia dan bagian keuangan dia bisa mendesain kompensasi tidak langsung di sini. Kalau kompensasi langsung itu kan gaji ya Bu ya, itu sudah jelas. Tapi ada kompensasi tidak langsung, yakni tunjangan resiko tinggi. Kenapa ini dikatakan diberikan tunjangan resiko tinggi? Karena tadi karyawan itu bekerja berpatroli di hutan pedalaman, kemudian dia jangka waktu patrolinya itu 3 minggu dalam 1 bulan. Jadi pihak dari manajer sumber daya manusia dan keuangan itu mendesain bagaimana bisa memberikan tunjangan resiko tinggi dan juga memberikan asuransi kelas premium ya bagi keluarganya, dan juga di sisi lain dia juga perusahaan tersebut bisa memberikan yang namanya cuti ya, roster cuti yang panjang ya. Jadi misalnya ketika karyawan itu sudah 3 minggu bekerja, dia ada waktu istirahat diberikan oleh si lembaga tadi untuk dia bisa bertemu lagi dengan keluarga. Dan juga kan ya misalnya salah satu yayasan konservasi dia mendapatkan hibah pendanaan untuk konservasi itu misalnya sebesar 2 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan segala aturan yang ketat yang nantinya ada pelaporan keuangan dan lain sebagainya yang tunduk pada aturan-aturan donor internasional. Di dalam perjanjian proposal dalam 2 miliar itu ada alokasi dana sebesar 30%, yakni sekitar 600 juta yang dialokasikan untuk kompensasi dan benefit tadi. 600 juta itu harus dikelola oleh manajer HR dan tim keuangan, bagaimana bisa dia memastikan bahwa karyawan yang di-hire untuk proyek 1 tahun tadi itu dengan dana kompensasi dan benefit 600 juta itu bisa dipastikan karyawan mendapatkan gaji dan juga segala benefit yang melekat di karyawan tersebut. Jadi itu adalah tugas besar dari seorang manajer HRD dan juga tim keuangan di perusahaan profit ketika penjualan dalam 1 kuartal itu mengalami penurunan sekitar 40%. Apakah tindakan yang akan dilakukan adalah dengan mengurangi gaji karyawan atau bagaimana? Ini kira-kira pendapat Bapak Ibu bagaimana? Kalau perusahaan mengalami penurunan pendapatan akan dikurangi penghasilan dari karyawan. Kalau menurut saya Bu, itu boleh-boleh saja. Tapi dari awal 2005 Tenaga Kerja itu ada 5 amaran yang jelas, transparan dan berkeadilan tentang hak masing-masing, hak dan kewajiban. Perusahaan akan menetapkan atau istilahnya seperti offering letter ya, memberi info bahwa yang bersangkutan diterima bekerja di perusahaan ini dengan level ini, gaji segini, benefit yang akan diterima ini, itu sudah jelas
tertulis ketika si karyawan tadi sudah pasti menjadi karyawan kita. Kemudian dalam proses onboarding juga itu selalu diberi info oleh si manajer HRD bahwa karyawan itu menerima gaji pokok segini, kemudian di sisi lain ada insentif, mungkin ada insentif, atau juga nanti ketika akhir tahun itu setiap karyawan kan dilakukan yang namanya evaluasi kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja tadi itu bisa terlihat bahwa si karyawan tersebut apakah dia punya prestasi yang bagus atau biasa-biasa saja atau justru menurun. Ketika itu terlihat pada penilaian hasil kinerja karyawan, itu kalau dia berprestasi otomatis dia bisa mendapatkan promosi, atau mungkin dia kalau promosi itu kan selalu diikuti dengan kenaikan gaji ya, kenaikan insentif, itu udah pasti. Itu ada yang namanya WFH atau bekerja di rumah, dan WFO yang bekerja di kantoran atau di perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya perusahaan ini menciptakan sistem kompensasi yang adil untuk sebagian karyawan yang bekerja di kantoran dengan karyawan yang bekerja di rumah atau WFH. Iya. Ya, terima kasih Bu Fira atas pertanyaannya. Mungkin untuk pengaturan kebijakan WFO, WFA, WFH ya, ada work from office, work from anywhere, work from home. Nah, itu masing-masing perusahaan itu biasa ada mengatur ya bagaimana membagi keadilan. Biasanya ada untuk tim-tim yang bisa bekerja secara WFA, work from anywhere, itu diberikan target. Jadi walaupun dia tidak dalam pantauan, tapi apabila target-target yang sudah ditentukan itu tercapai, it's okay, tidak masalah. Tapi satu sisi juga perlu ada yang namanya WFO, work from office, itu bagi person-person atau karyawan-karyawan yang harus berinteraksi dengan dokumen. Itu biasanya staf keuangan ya, yang harus secara detail, teliti memeriksa dokumen-dokumen pengadaan barang dan lain sebagainya, pembayaran gaji, itu kan harus satu sisi dia ada di WFO. Nah, lain dengan ketika dia di bagian reporting. Kalau di bagian reporting itu membuat laporan proyek dan lain sebagainya, dia bisa bekerja dari mana saja, work from anywhere. Tapi Ibu punya kolega atau punya teman yang bekerja di suatu perusahaan profit, itu alangkah lebih baik mengambil data dari perusahaan tersebut saja. Silahkan. Saya ingin bertanya yang belakang tadi masalah kompensasi. Ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah kompensasi itu bergerak ke hal-hal yang positif, misalnya seperti tadi gajian dan kesehatan dan sebagainya. Nah, apakah katakanlah ini hal negatif itu termasuk salah satu dari kompensasi? Misalnya salah satunya hukuman. Nah, soalnya pandangan saya itu kompensasi itu adalah sesuatu hal apa yang dia kerjakan maka itulah yang dia dapatkan. Ketika dia bagus bekerja maka hal baguslah yang dia dapatkan, atau sebaliknya. Apakah seperti itu? Mohon penjelasan itu. Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wahyu terkait kompensasi dan benefit. Di sini maksudnya adalah rewards ya. Jadi di sini biasanya itu di aturan perusahaan itu ada reward and punishment. Jadi kalau dia hukuman itu masuk ke dalam yang namanya punishment. Tapi kalau dia kompensasi dan benefit itu termasuk ke dalamnya adalah reward ya, promosi, bonus dan lain sebagainya ya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak
Wahyu tadi adalah itu masuk ke dalam kriteria punishment ya. Misalnya ada melakukan kesalahan di dalam ini ya, di dalam pekerjaan, mungkin tidak disiplin dan lain sebagainya, itu adalah yang dikenakan adalah punishment. Jadi dia tidak masuk ke dalam kompensasi dan benefit ya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi akhir dari kuliah kita hari ini, yakni penugasan studi kasus lapangan. Ya, karena kan Bapak Ibu ini kan sudah di program Magister Manajemen ya, tidak hanya berteori saja, tetapi harus langsung bisa dihadapkan pada lapangan. Jadi bagaimana Bapak Ibu di sini diinstruksikan untuk melakukan suatu observasi ke suatu perusahaan, kemudian bisa bernegosiasi waktu dengan HRD manajer mungkin dan keuangannya untuk wawancara bagaimana satu lembaga tersebut merencanakan sistem rewardnya. Jadi Bapak Ibu bisa paham ketika Bapak Ibu langsung ke lapangan untuk observasi dan menanyakan langsung ke pihak HRD manajer dan juga manajemen ya, ketika mereka merencanakan untuk membuat sistem kompensasi dan benefit di perusahaannya. Jadi kemudian Bapak Ibu itu bisa juga mengkaji teori-teori tentang kompensasi, artikel-artikel terkait kompensasi dan benefit yang sudah diterapkan ke beberapa perusahaan dan artikel-artikel terbaru terkait kompensasi dan benefit, sehingga bisa ini balance ya antara praktek di lapangan kemudian didukung oleh kajian-kajian atau referensi-referensi artikel yang bagus, itu nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus menentukan gap teori, yakni dari artikel-artikel yang sudah kita review, dan nantinya ada gap ketika kita praktek di lapangan ya. Dan di sini juga nanti bentuknya adalah makalah ya, makalah Bapak Ibu buat, dan nanti di sini saya juga akan membagi kelompok untuk tugas ini di kelas ini. Dan kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu membuat makalahnya, nanti akan dilakukan presentasi dan penilaian akhir ya. Saya mencermati dari yang Pak Ibu jelaskan tadi, itu mengambil perusahaan itu, jadi ada perusahaan kalau memang ada target, misal target penjualan itu ada kompensasinya kepada pegawai. Jadi kalau memang di zaman digital ini itu tersistem. Contoh, saya punya kawan yang kerja di samping, dia ada target penjualan, misalnya dalam 1 bulan omsetnya harus berjual 2 miliar. Dia bisa menjual dalam sebulan itu target penjualannya 5 miliar. Itu diberikan reward. Tetapi ada punishment juga. Apabila itu tidak tercapai, mereka akan merotasi jabatan. Jadi si A ditempatkan pada tempat yang seperti tadi, ini ditempatkan kepada yang lainnya. Mungkin saya juga bisa tekankan di sini Pak, biasanya itu kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah established itu mereka menetapkan yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi basicnya itu penilaiannya ada di KPI. KPI itu adalah target-target yang ditentukan ya. Ketika KPI-nya tinggi, bagus, berarti dia akan menerima yang namanya reward. Ketika KPI-nya dinilai rendah, ya malah sebaliknya ya. Mungkin ada punishment atau ada rotasi, ada demosi, ya, demosi dan lain sebagainya ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lain
untuk terkait materi dan juga terkait penugasan. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk proses kuliah hari ini, kuliah kita yang kelima. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baru saja kita menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami teori kompensasi, tetapi juga berpikir kritis dalam mengevaluasi penerapannya pada kasus perusahaan di dunia nyata. Saya berharap melalui metode problem-based learning dan studi kasus ini, kapasitas pembelajaran mandiri dan kepekaan manajerial mahasiswa dapat terus meningkat. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim asesor sertifikasi dosen atas kesempatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Abulia Tama, kolega dosen, serta para mahasiswa Magister Manajemen yang telah berpartisipasi aktif. Demikian pernyataan diri saya sampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.